Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mari kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di tahun-tahun hidup kami, bahkan Engkau akan datang ke dalam hidup kami seperti Kristus yang datang kembali. Demi Putra-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari surat Tesalonika yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 5, saya akan bacakan demikian tertulis. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, dalam hidup kita, tentu kita mengingat banyak peristiwa-peristiwa, tanggal-tanggal yang kita catat karena istimewa. Kelahiran, agar kita tahu kapan berulang tahun, atau mungkin juga perkawinan, atau tanggal ketika kita pernah pergi berkelana ke banyak penjuru dunia ini. Tanggal-tanggal penting, dan dengan kita mengingat tanggal-tanggal, hari-hari, waktu-waktu yang mengesankan, kita sebenarnya sedang menikmati, tapi juga sedang menghargai kehidupan yang ada pada kita. Makanya kita ingat peristiwa-peristiwanya, saudara-saudara. Namun yang menarik, dan ini juga penting, Paulus, Rasul Yesus Kristus, ingin agar kita juga memahami diri kita, bukan hanya dari waktu hidup kita yang punya banyak peristiwa tadi, tapi pahamilah juga hidupmu, karena hidupmu ada antara Yesus yang datang, kita merayakan Natal, dan hidupmu ada dari Yesus yang datang, dan Yesus yang nanti akan datang kembali. Itu juga peristiwa yang penting bagi hidupmu. Dengan kata lain, hidup Anda dan saya akan juga bertemu dengan Yesus yang datang kembali. Dan ingatlah hal itu. Itu yang firman Tuhan katakan pada kita pada Tesalonika 5, agar kita menjadi orang-orang siang. Nah, saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan, kadang-kadang gereja atau ada umat yang salah mengerti. Mereka misalnya akibatnya jadi hanya menunggu kapan waktunya, lalu tidak melakukan apa-apa. Dan itu yang terjadi juga di jemaat Tesalonika. Makanya misalnya dalam ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 14, Paulus mengingatkan agar jangan sampai ada orang yang tidak mau bekerja karena mungkin dia hanya berdoa menunggu Tuhan. Padahal kita tahu, ora et labora. Kita berdoa, tapi juga kita bekerja, dan itu yang Paulus mau ingatkan. Kalau begitu, ketika Tuhan juga akan datang dalam hidup Anda dan saya, datang kembali, apa sebenarnya yang harus terjadi pada kita sekarang ini? Tentu tidak hanya berdoa, tentu tidak boleh tidak bekerja, tapi pada ayat 1 dari surat Tesalonika 4 dikatakan begini, supaya kamu menunjukkan bagaimana kamu harus hidup dalam perkenanan Allah. Jadi saudara-saudara, yang kita perlu tunjukkan selama kita hidup, sambil kita menunggu Tuhan datang, bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Dan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita berkenan? Tuhan berkenan pada pikiran kita, karena itu tunjukkanlah kecerdasanmu. Tuhan berkenan pada hatimu, karena itu tunjukkanlah sukacitamu. Tuhan berkenan kepada usahamu, karena itu tunjukkanlah keberhasilanmu. Tuhan juga sebenarnya berkenan walaupun kita punya kesulitan-kesulitan. Maka dari itu, tunjukkanlah usahamu untuk bangkit dan tidak mau kalah. Tapi justru kita anaknya yang menang. Dan itulah artinya, kamu ini anak-anak siang. Bahkan kita bisa katakan, kamu, Anda dan saya diberi terang, diberi pagi seolah-olah tanpa akhir, agar kita bisa mengatakan, ya Tuhan, Engkau berkenan pada hidupku, dan inilah tandanya Engkau berkenan. Inilah buktinya, inilah hasilnya bahwa Tuhan berkenan. Kita juga bisa katakan, kalau kita adalah anak-anak siang, tentu kita bukan anak-anak kegelapan, bukan anak-anak malam. Berarti kita anak-anak masa kini,
anak-anak zaman ini, anak-anak yang bisa hidup sebaik-baiknya pada masa kini, menikmati kehidupan, dan dengan itu kita bisa menunjukkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita adalah anak-anak siang. Memang, seperti kata Tuhan juga melalui Rasul Paulus dikatakan, kalau begitu, pakailah baju zazirahmu, berbaju zirahmu, pakailah. Dan baju itu apa katanya? Iman, kasih, dan pengharapan. Pakailah itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, sambil kita hidup, kita menunjukkan bahwa kita anak-anak terang yang punya iman, yang punya harapan, tapi juga punya kasih. Dan dengan itu, saudara-saudara, kita semakin hari semakin menampakkan diri kita di hadapan Tuhan yang berkenan. Esok, lusa, seterusnya semakin kelihatan bahwa kita anak-anak siang, berkenan, dan menunjukkan artinya di hadapan kehidupan ini. Bukan anak-anak gelap, bukan anak-anak yang berdiam dan tidak melakukan apa-apa, tapi Dia yang berkenan membuat kita bisa menunjukkannya. Dan nanti Tuhan akan datang untuk kehidupan yang seperti itu. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam kedatangan-Mu yang segera, kami justru Kau jadikan anak-anak siang, anak-anak masa kini, anak-anak yang bisa bersuka cita dan bisa menunjukkan bahwa Engkau berkenan memberkati kehidupan kami. Bukalah hati dan sukacita kami ya Tuhan bersama-Mu, sambil kami menantikan kedatangan-Mu. Demi Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Holongna humbani Tuhan, na rohu by Jesus sai tota do marsinonda holong ni Tuhan tai sai sondang kon maholong ni das by kolapani aseha kanu pardosa ipaluah na bata sai saksi hon mahatani bainalah magawin patuduh kon marosuni semaluah kanupin sai sondang kon maholong ni das bayha kolapanin aseha ganut pardosa ipaluah na ibata sai sondang kon maholong ni das bayha kolapanin aseha ganut pardosa ipaluah na ibata. GKPS